Lagi dalam video podcast HKBP Bumi Anggrek. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah tema baru lagi. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah berbicara mengenai banyak hal. Nah, di episode yang kali ini kita akan berbicara sesuatu hal yang mungkin masih tergolong baru di dalam dunia gereja ya, pelayanan gereja, yaitu tentang SOP, standar operasional pelayanan gereja HKBP Bumi Anggrek. Nah, apa sih SOP itu dan kenapa harus ada SOP? Dan bagaimana nanti implementasinya? Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah mengundang ketua, bisa dikatakan ketua tim SOP HKBP Bumi Anggrek yang akan kita ajak berdiskusi mengenai SOP yang dilakukan oleh HKBP Bumi Anggrek. Oke, selamat menyaksikan. Shalom Mamang Horas. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast HKBP Bumi Anggrek. Nah, kita akan berbicara dulu mengenai SOP, tapi sebelumnya Amang sesuai dengan tradisi kita Amang silakan memperkenalkan diri dulu. Boleh? Ya. Shalom, terima kasih. Saya Majelis Tabisan, Pelayan Tabisan Amang Sintua Sialoho. Saat ini saya sebagai ketua SOP di gereja kita ini, HKBP Bumi Anggrek. Iya. Baik, terima kasih Amang. Nah, saya langsung saja mungkin Amang. Mungkin banyak penasaran apa sih SOP ini yang dimaksud di sini Amang? SOP itu adalah standard operating procedure, yaitu sebuah pedoman, sebuah tata cara di dalam suatu, bisa kita katakan di perusahaan atau organisasi. Karena kita di gereja itu adalah sebuah pedoman penata layanan dalam hal pelayanan, bagaimana supaya semua pelayanan di gereja, baik secara pelayanan firman dan pelayanan administrasi, jemaat memperolehnya dengan maksimal. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kenapa harus ada SOP itu? Mengapa ada SOP ini? SOP itu kita butuhkan karena memang pada saat ini HKBP lagi gencar-gencarnya mengadakan program Renstra. Nah, program Renstra itu sudah dicanangkan untuk semua uria supaya rencana strategi uria itu boleh berjalan dengan baik. Akhirnya mau tidak mau SOP itu harus ada, standar operasional penata layanan harus ada di gereja supaya semua pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Ya, tujuannya untuk membuat pelayanan lebih baik ya Amang ya? Ya, tujuannya supaya berjalan dengan baik. Ya, dalam hal apa saja nih yang dibahas di SOP-nya nih? Di dalam SOP itu yang dibahas itu semua Mang. Dari pimpinan jemaat, itu dari struktur, dari pimpinan jemaat masuk ke dewan-dewan, seksi-seksi, sampai ke jemaat. Sampai ke jemaat juga? Sampai ke jemaat. Jemaat dalam hal apa emang dia itu? Jemaat itu diaturkan dalam hal bagaimana mereka dalam hak dan kewajiban, dan bagaimana supaya jemaat itu semua terlibat di dalam pelayanan gereja kita. Oh, jadi dilibatkan dalam pelayanan. Jadi bagaimana seorang jemaat terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja ya? Iya. Itu di SOP-nya. Di SOP. Ya. Ada mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan Amang di kalangan jemaat, apakah nanti SOP ini tidak membuat jadi kaku? Tidak Amang. Justru kehadiran SOP itu sebagai sebuah kekuatan, satu kekuatan yang sangat besar di dalam membuat semua di pelayanan di gereja itu berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada lagi bersinggungan, tidak ada lagi terjadi persoalan-persoalan yang besar. Iya. Jadi sebenarnya ini perlu kita sampaikan juga ke pemeriksa kita atau jemaat kita juga bahwa bukan menjadi sebuah kita pelayanan kita jadi kaku ya Bang, tapi sebenarnya untuk membuat lebih teratur sebenarnya ya, lebih teratur. Jadi oke, nah ini dasarnya kenapa sih emang kita harus buat SOP? Apa mungkin pelayanannya kurang bagus atau gimana Bang? Jadi dasar kita membuat SOP itu adalah sesuai dengan arahan dari pusat. Memang HKBP kan
itu aturan peraturan itu sudah ada. Jadi tingkat yang paling tertinggi itu adalah aturan itu, yaitu dari Bibel atau Alkitab, baru masuk ke agenda. Setelah agenda ada konvensi, ada RPP, Iya, baru betul. masuk ke aturan peraturan AKBP amandemen ketiga. Setelah itu masuk ke Renstra, Iya. baru di bawah Renstra itulah yang di Uria, setiap Uria itu harus ada SOP untuk mengatur bagaimana teknisnya, karena SOP ini memang mengadopsi dari amandemen ketiga aturan peraturan AKBP dan mengadopsi dari semua dokumen-dokumen AKBP. Iya, jadi ini SOP itu turunan dari situ ya, jadi dari mengadopsi dari aturan yang sudah ada ya. Iya. Jadi bukan kita buat baru sebenarnya ya. Bukan buat baru. Ya, jadi ini perlu kita sampaikan juga bahwa itu bukan karena HKBP supaya HKBP Bumi Anggrek terutama supaya lebih apalah keren atau apa enggak, tapi memang ini turunan ya, Bang ya, turunan dari yang namanya aturan yang sudah ada sebenarnya. Iya, turunan yang sudah ada. Jadi kalau kita hanya memakai dengan aturan peraturan AKBP yang di amandemen ketiga, itu adalah prinsipnya, Iya, oke. dasarnya. Tapi dalam hal teknis pelaksanaan penata layanan di Huria, setiap Huria KBP itu berbeda-beda karena kemajemukan, Betul. karena perkembangan antara kota dan di pedesaan itu sangat berbeda, jauh Iya, berbeda. betul. Ya, jadi semakin jelas nih terlihat kenapa itu yang dibutuhkan namanya sebuah SOP dalam sebuah gereja kemajemukan ya, Bang. Jadi tidak, Iya. nah, karena tentunya berbeda antara di Bekasi dengan di Jakarta dengan Toba dan segala macamnya. Jadi semakin jelas bahwa SOP sebenarnya membuat mengimplementasikan itu lebih jelas, aturan itu lebih jelas di pelayanan kita ya. Iya. Betul. Dan Jadi, juga kita juga semua tahu yang seperti kita ini tertulis di Alkitab dan Bibel, memang pada mulanya Allah memberikan aturan langsung pada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Iya. Ketika Allah memberikan aturan tidak boleh memakan buah dari pohon yang satu. Iya. Oh. Nah, kemudian sejarah perjalanan bangsa Israel juga seperti itu. Ketika Allah sudah melihat bahwa bangsa Israel menyimpang dari keinginan Allah, dari kehendak Allah, Allah menurunkan 10 titah Iya. untuk Musa, untuk disampaikan kepada bangsa Israel untuk dipatuhi. Iya, jadi dari sisi teologisnya jelas ya, Bang ya. Itu dari sisi teologisnya. Iya, jadi SOP ini bedanya SOP perusahaan dan gereja itu sisi teologisnya ada. Itu kita tadi sudah dijelaskan sama Bang Sialoho. Dan itu luar biasa nih. Ini mungkin patut dicontoh juga dengan gereja lain ya. Jadi ada sisi teologisnya di situ. Nah, dari sisi pembuatannya, Bang, siapa yang dilibatkan dalam pembuatan SOP? Dalam hal pembuatannya ini kita semua melibatkan, Amang. Jadi SOP kita ini kan pra naskahnya itu dari pimpinan jemaat. Iya. Nah, setelah dibentuk dengan tim SOP, kita merumuskan, mengkaji, karena semua pra naskah yang disampaikan itu belum tentu situasi dan kondisi pelayanan kita di HKBP Bumi Anggrek bisa kita terapkan. Untuk itu kita kaji. Setelah itu kita melibatkan di tingkat Parahlado. Melalui sosialisasi Parahlado itu kita akan lakukan di Puncak Bogor pada saat pembinaan tanggal 11 Maret. Dari sosialisasi itu kita menampung saran kritik dari naskah tersebut. Begitu juga kita melibatkan dewan-dewan sampai ke seksi-seksi. Oh, seksi-seksi juga ada ya. Semua organ-organ yang ada di gereja kita ini itu kita libatkan, dan itu sudah berlangsung dari tanggal 22 sampai hari Minggu ini, besok tanggal 28 sosialisasi kita sudah menampung saran-saran dari mereka. Ini dari seksi-seksi yang tadi. Setelah itu nanti tanggal 29 sampai tanggal 4 April itu nanti sosialisasi untuk tingkat jemaat melalui nanti sintu wilayah masing-masing, dan ada grup WA di wilayah masing-masing. Itu nanti kita sampaikan konsep draft tersebut untuk mereka kaji
dan kita minta untuk sarannya dari semua jemaat. Jadi dari semua jemaat itu sampai tanggal 4 April. Iya. Ya, jadi mungkin ada jemaat yang menonton ini mungkin bisa memberikan masukannya ya Bang ya dari situ. Iya. Nah, sejauh ini ya Bang, kan tadi udah sosialisasi dengan seksi-seksi di gereja ya. Responnya gimana sih Bang mereka Bang? Ada yang beberapa memberikan ini masukan ketika kemarin itu memang kita tidak mengaturkan tentang pungutan korama. Oke. Nah, ternyata di situ belum ada, mereka langsung minta untuk dimasukin, dan beberapa item-item atau program-program atau pedoman penata layanan untuk masing-masing seksi, mereka banyak yang memberikan masukan dan saran. Iya, jadi mereka sebenarnya bisa dikatakan cukup antusias ya. Jadi Cukup antusias. supaya diatur di SOP-nya ya. Iya. Apakah nanti ini ada perubahan lain yang masuk sampai nanti tanggal 4 itu, apakah memungkinkan ada perubahan yang di SOP ini? Masukan lain? Jadi sampai dengan tanggal 4 kita meminta masukan dari jemaat. Nanti itu kita tuliskan, semua saran-saran kita tuliskan. Tapi keputusannya nanti di tanggal 11 April. Penetapan SOP itu pada saat rapat jemaat. Oh iya, jadi tetap diputuskan itu di rapat huria ya, atau rapat jemaat ya. Oke, jadi SOP disusun, tetapi nanti di putusan terakhir tetap di rapat tertinggi, di rapat huria ya, betul Bang ya. Karena itu pengambil keputusan yang tertinggi adalah rapat jemaat. Iya, betul. Iya. Oke, luar biasa. Jadi prosedurnya udah lumayan panjang juga ya Bang ya. Mekanismenya itu berjalan dengan teratur. Iya. Dengan prosedur, yaitu ketika pimpinan jemaat kita memberikan program tersebut di rapat Uria pada bulan November, dan itu semua jemaat menyetujui dan antusias menunggu adanya SOP sebagai kekuatan besar di gereja kita. Dan pada saat rapat tersebut terpilih tim SOP. Kita dilantik pada tanggal 22 Desember. Kita dikasih waktu Januari Februari untuk mengkaji pranaskah tersebut, dan di bulan Maret ini itu sosialisasi sampai ke tanggal 4 April. Iya, luar biasa. Jadi proses penyusunannya sangat teratur, mekanismenya juga jelas. Jadi harapannya SOP ini juga tentunya akan membawa dampak yang bagus ya Mang ya untuk pelayanan jemaat kita ya Mang ya. Iya, benar. Nah, outputnya Mang diharapkan dari SOP ini apa sih Mang? Jadi outputnya yang diharapkan dari SOP ini adalah ini kan sasarannya kan ke ke majelis tabisan dan non tabisan dan semua perangkat-perangkat di gereja kita ini. Jadi outputnya itu adalah supaya meningkatnya pelayanan pimpinan jemaat, parhalado tabisan, parhalado non tabisan, dewan-dewan, seksi-seksi, dan begitu juga kekuatan di jemaat di wilayah masing-masing. Iya, luar biasa. Jadi itu outputnya seperti itu, sangat jelas. Ini untuk peningkatan pelayanan, dan harapannya itu jadi meningkatkan kualitas pelayanan ya Mang ya. Jadi sekali lagi bukan membuat jadi kaku adanya SOP, tapi meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin Amang ada yang mau disampaikan ke jemaat kita mengenai SOP ini? Kami kasih waktu. Jadi yang mau kita sampaikan adalah kami sangat mengharapkan saran dan kritik tentang pembuatan SOP kita ini. Pada saat ini sosialisasi di tingkat seksi-seksi. Nah, dan nanti tanggal 29 hari Senin sampai tanggal 4 itu sosialisasi di tingkat jemaat, semua jemaat. Dan kami mengharapkan Amang Inang, mari kita berdebat sebelum penetapan SOP di sosialisasi SOP kita. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita tetap menjadi sahabat. Iya, luar biasa. Beda pendapat tetap jadi sahabat. Ya, terima kasih Amang Ketua SOP Amang Sintua Sialoho untuk penjelasannya. Semoga ini menjadi sosialisasi juga ya Amang ya buat SOP untuk jemaat kita juga. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan di hasil dari output dari SOP ini dapat berjalan dengan baik. Semoga SOP dapat berjalan lancar, dapat diimplementasikan di gereja kita. Sekali lagi terima kasih Amang.
atas waktunya untuk hadir di podcastnya HKBP Bumi Anggrek. Jemaat yang terkasih, demikian bincang-bincang kita untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi tadi sudah disampaikan, SOP itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan untuk membuat jadi kaku. Jadi tentunya semua diharapkan meningkatkan kualitas dari para halado, pimpinan jemaat, sampai dengan pengumuman kategori, sampai semua jemaat dimanapun. Tentunya ini akan mengatur semuanya supaya jauh lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu di podcast video berikutnya dengan tema yang berbeda. Horas, salam dari hati.